pernah berpikir Kaisang bisa jadi ketua partai? Mana ada orang yang berpikir bahwa Gibran akan diloloskan untuk Presiden Jokowi, Prabowo dengan memanipulasi atau ngakali konstitusi kan begitu dasarnya. Anything goes itu kalau kata Fayer Aben. Berarti hebat dong Jokowi. Ya, Jokowi melakukan hal-hal yang unthinkable. Pak Rocky kenapa sekarang jadi oposisi? Apa karena gagal bikin partai-partai sebelumnya? Enggak. Hai Pak Rocky. Hai, tidak. Aku sebenarnya mau studi panjang soal Pak Rocky. Cuman karena kita sekarang lagi rame soal bajingan tolol, aku mau ngebuka pertanyaan dari situ dulu. Pak Rocky ngapain sih ngomong kritik IKN terus di ujungnya tuh pakai punchline bajingan tolol? Itu punch yang memang fit and proper dengan ambiente, dengan suasananya. Kan itu pertemuan buruh. Dia nggak mungkin gue bilang pakai bahasa Jerman itu atau pakai bahasa Inggris bastard, enggak dong. Supaya dia hidup, narasinya hidup, aku sebutin bajingan tolol. Sebelumnya saya sebut ada bajingan pinter. Kalau bajingan pinter dia mau duel argumen. Bajingan tolol kirim sentimen tuh. Tapi yang dikutip orang cuma bajingan tolol kan curang juga tuh. Gue sebut ada yang bajingan. Kata bajingan itu kata yang akrab dalam pergaulan orang bawahan kan. Jadi biasa aja dong. Itu narasi yang resmi untuk menghina dengan cara banyolan. Kan itu bukan menghina yang serius kan. Nyebut bajingan. Mesti mereka tahu bahwa itu konteksnya adalah pertemuan buruh, maka kita memang mesti cari soundbite, punchline yang mesti ada itu. Masa tiba-tiba ngutip ayat suci di situ kan nggak ada gunanya. Buruh berupaya untuk nyari gara-gara, karena itu kok Pak Rocky komporin, ya memang mesti dikomporin dong, masa diredupin gerakan buruh. Ajaib itu. Oke. Tapi once itu masuk ke digital terus jadi viral, kayaknya secara pragmatik itu jadi nggak masuk gitu. Secara pragmatik artinya gini, yang maksudnya mau ngeritik kebijakan, orang kemudian jadi fokus ke punchline-nya gitu. Betul itu. Jadi orang yang senang menganggap itu decent, itu proper ucapan itu. Orang yang tidak senang pasti laporin polisi kan. Jadi kontroversi justru muncul karena ada pro kontra di masyarakat. Bukan aku yang bikin pro kontra itu, tapi efek dari kalimat itu kan. Jadi jangan anggap saya sekedar menerima caci maki. Soalnya saya dapat juga pujian dari teman-teman buruh, dari intelektual atau jurnalis yang juga punya akal pikiran, akal sehat kan pro saya itu. Jadi kenapa gue disalahin? Kenapa semua menganggap bahwa itu hinaan? Lo periksa dulu, sebagian besar justru menganggap itu hal yang bagus sebagai kritikan. Gitu. Jadi pragmatiknya dapatnya justru kalau seseorang itu menganggap sudah saatnya gerakan buruh itu mengkritik setajam-tajamnya tuh kan. Gitu. Lidah. Tapi ada beberapa komen yang di beberapa kanal ya. Bukan cuma ada beberapa situs berita lah yang aku lihat komennya atau di beberapa konten di TikTok manapun. Ada yang bilang saya tadinya ngefans sama Rocky Gerung, tapi karena kayak gini jadi enggak. Nah, saya nggak ngerti bahwa dari zaman kuliah tuh si mahasiswa filsafat tuh gue pakai hal yang sama. Jadi dianggap dosen itu mesti sopan-sopan, nggak ada sopan. Aku nggak pernah sopan ngajar di situ tuh. Datang lengkang kangkung, nggak bawa buku, tiba-tiba dilaporin Rocky Gerung masuk kelas tanpa buku. Ya bilang gue udah baca bukunya tuh, ngapain gue bawa buku di situ? Iya tuh dikasih konditennya buruk. Jadi standar ngajarin mesti orang bawa buku, padahal mestinya bawa otak kan, bukan bawa buku kan. Tidak. Nah, balik lagi ke susah deh. Oke. Ya, ngoceh-ngoceh aja ya. Balik lagi ke soal kritik ya. Tolol, ya. Bukan bajingan tolol sih. Oke, itu kita pas aja. Pak Rocky kayaknya terus kritik IKN segala macem. At the same time Pak Rocky jalan sama Prabowo. Yes. Jalan sama Luhut. Jalan sama SBY. Circle-circleannya itu ya. Dulu jalan sama SBY, sempat jadi mentornya AHY kan. Iya itu. Terus satu circle juga sama Luhut karena adik iparnya Luhut adalah pendiri PIB. Iya, dia teman baik saya tuh Partai Indonesia Syahrir, Baru. Yes. Terus semua mungkin nggak semua ya. Banyak yang tahu kalau Pak Rocky itu circle-nya circle sosialis. Ya betul. Ya, dan Pak Prabowo adalah anak dari tokoh besar Partai Sosialis Indonesia ya.
Yang aku pengen tanya, kenapa Pak Prabowo sekarang kan retoriknya gitu ya, persatuan, persatuan, persatuan. Itu berarti nggak perlu ada oposisi. Tapi you insist ngeritik segala macam being opposition. Kenapa kayak ada paradoks jalan sama Prabowo tapi terus ngeritik Jokowi sementara Prabowo ada di Jokowi? Iya, tetap I'm doing opposition lah itu, dan itu nggak mungkin saya dibatalkan hanya karena saya jalan dengan SBY. Dalam seminggu ini saya udah kritik SBY berkali-kali karena dia ketemu Jokowi itu. Jadi buat saya nggak ada soal. Kan relasi saya dengan Pak SBY betul-betul relasi intelektual. Kalau ada buku baru dia pasti undang saya. Terus saya nggak ada urusan dengan Partai Demokrat, walaupun saya berteman dengan mereka AKY sekali. Demikian juga Prabowo. Dan Prabowo juga orang yang kalau kita bicara ilmiah dia layani itu. Tetapi soal politik ya tetap saya anggap bahwa Prabowo mewakili satu aspirasi sosialistis mestinya, karena kegerindraan itu kan dasarnya pengalaman beliau selama ini yang ditekan oleh kekuasaan itu, walaupun ada problem sedikit dengan atau problem besar ketika reformasi. Tapi ide-ide Prabowo itu tetap dalam upaya untuk menghasilkan kembali a new kind of nationalism. New kind of nationalism di era global ini mestinya human solidarity. Nah, karena itu saya anggap bahwa kalau Prabowo mendekat pada Jokowi, maka dia tidak taat asas dengan prinsip pro rakyat, kan dasarnya itu. Jadi itu nggak menghalangi saya mengkritik Pak Prabowo. Pak Prabowo mampir ke tempat saya, di rumah saya, bicara banyak hal. Tapi saya bilang saya tak akan kritik. Luhut juga begitu, Pak Luhut sama aja. Tapi sekarang kayaknya apa ya, di beberapa talk show misalnya Pak Rocky ngomong siapa yang paling di antara sekian capres, siapa yang paling bisa, aku nggak tahu persisnya, semacam reliable. Dan Pak Rocky ngejawab Prabowo karena dia punya full power atas dalam partai perbandingan dia. Dengan Ganjar, kan saya suka dalam perbandingan dalam isu global security misalnya Prabowo yang paling pintar, paling tahu di situ. AKY juga tahu. Dalam soal environmental ethics ya belum tentu Prabowo tahu, tetapi juga Ganjar pasti nggak ngerti karena ada wadah segala macam. Jadi kalau saya puji seseorang tetap dalam perbandingan dengan orang lain tuh, kan saya nggak anggap kalau saya kasih pujian pada Anies ya karena dia mampu untuk mengucapkan sesuatu secara abstrak, kan dasarnya itu. Ganjar nggak bisa. Jadi orang selalu ketik kenapa Ganjar kok dikritik terus? Ya dalam perbandingan Ganjar tuh gampangnya nggak ngerti nasionalisme, nggak banyak hal yang dia nggak ngerti gitu kan. Dan Soekarnoisme dia nggak ngerti kan. Ganjar nggak ngerti nasionalisme dan Soekarnoisme. Ngerti. Walaupun dia anggota PDI sejak 90. Ya itu intinya, itu casing itu tidak menunjukkan software. Ya casingnya PDIP tapi softwarenya kan tidak Soekarnois. Hal yang sama yang Anda bilang ke Jokowi ya? Dia bukan cuma nggak ngerti Soekarnoisme, dia buta huruf terhadap Soekarnoisme. Lebih parah. Okay. Illiteracy dalam soal illiterat gitu ya? Iya, Soekarno ajarin berdikari, Soekarno ajarin go to hell with your aid itu. Soekarno ajarin prinsip-prinsip dasar humanity. Soekarno ajarin persaudaraan, kan Ganjar nggak ada di situ kan. Ganjar bahkan misalnya begini, seandainya Ganjar menerima atau disodorkan dan dia harus terima wakil presidennya Sandiaga Uno misalnya, ya dia mesti terima, kan dia nggak bisa nolak. Padahal Sandiaga adalah kapitalis, Ganjar bilang dia sosialis, kan itu apa namanya uneven itu, apa perkawinan yang tidak dimungkinkan sebetulnya kan. Tapi Prabowo sosialistis sebelah mananya? Kan ide-ide dasar Prabowo sosialistis, tetapi dia tetap seorang pengusaha, jadi kontradiksi juga. Jadi saya terangkan sesuatu karena diminta perbandingan dalam efek tertentu, dalam aspek tertentu. Kalau kita uji habis-habisan, ya semua tiga-tiganya tuh nggak ada yang tegak lurus dengan pikirannya sendiri kan. Demokrat mau perubahan, tapi sekarang mengunjungi Jokowi itu, ditawarin gula-gula Menteri Pemuda misalnya. Lalu perubahannya di mana? Kan jadi soal-soal semacam itu buat saya, ya saya komentarin aja semua hal tuh. Bukan saya memihak pada SBY atau memihak pada Prabowo atau pada Anies tuh. Tiap kali mahasiswa undang, akan bahkan di lingkungan Anies saya datang untuk nerangin hal yang menurut saya benar, menurut saya salah kan.
Ya konyolnya Ganjar nggak pada undang saya, kan itu masalahnya itu. Kenapa terus di forumnya Prabowo? Ya karena dia diundang, kan saya diundang, dan saya mesti ucapkan kritik saya. Cuman orang selalu merasa kalau saya diundang Prabowo, maka saya pro Prabowo. Kalau saya diundang Anies, saya pro Anies. Kan orang nggak ikuti kan narasi argumen saya di situ. Kenapa nggak ngomong tentang Ganjar? Nggak pernah PDIP undang saya untuk diskusi. Bahkan mereka merusak diskusi saya di Jogja. Ketua PDIP ikut andil untuk menghalangi di onsite, di lokasi, supaya saya nggak boleh masuk situ kan. Padahal PDIP itu partai, dia bisa bikin regulasi supaya saya nggak masuk. Ngapain PDIP ada di situ? Kalau LSM yang bentak saya boleh, tapi itu partai. Dia udah perwakilan di DPR kok. Ngapain melarang orang bicara gitu. Next question. Apa bedanya sosialistis sama proteksionis? Karena beberapa retoriknya Prabowo itu lebih ke proteksionis. Ya itu kan kita bayangkan misalnya dia protek demi apa? Tentu demi patriotisme, nasionalisme, menghidupkan industri subsidi impor segala macam itu kan. Tapi di ujungnya dia anggap bahwa Jokowi harus diteruskan. Nah seluruh proyek Jokowi tidak proteksionistis tuh, atau bahkan tidak nasionalistik dalam pengertian yang lebih lebar gitu. Jadi sosialisme Prabowo itu dia mengandaikan bahwa Indonesia bisa dituntun kembali dengan ide kesetaraan, tapi di dalam praktek kan nggak begitu kan. Nah itu yang buat saya, ya saya kasih kritik. Kalau saya ngomong di depan Prabowo, hal yang sama saya ucapkan. Nggak ada. Pak Rocky kritik itu ucapin. Prabowo waktu dia masuk kabinet, yang kritik pertama saya dan dilaporkan oleh Gerindra, saya minta Prabowo diusir dari kabinet. Saya bahkan komponen cebong, ngapain? Itu hak lu, ngapain kasih ke Prabowo? Usir dong dia dari situ. Karena itu sampah. Saya bilang sampah loh Prabowo waktu itu. Saya dilaporin oleh Gerindra, diundang oleh Prabowo klarifikasi. Ya saya bilang saya ngomong itu. Tapi Prabowo terima. Yo itu kritik akademis kalau begitu. Kita nggak laporin ke polisi. Kan lu fair kan? Bukan saya nggak kritik, saya yang kritik pertama kok. Karena saya anggap ngapain Prabowo bersaing di dalam pemilu dengan Jokowi, tiba-tiba disodorkan portofolio Menteri Pertahanan diterima. Tapi ya itu, ya dia terima dengan seluruh argumen dia bahwa sebaiknya dia ada di dalam supaya bisa mengatur kebijakan. Ya oke, nggak ada soal kan. Lain kalau saya partai oposisi, kan saya beroposisi sendiri. Oke. Argumen soal tadi yang circle-circlean itu, Ya. yang pernah kita bicarain di luar ini gitu, itu masuk nggak? Bahwa circle PSI, circle sosialis, Anda lebih fit sama Prabowo ketimbang yang lain karena ada imajinasi. Iya, beda. I am liberal dalam pengertian Amerika. Left. Ya left di Amerika itu. Tetapi saya menganggap diri liberal bukan untuk pro individualisme, tapi untuk kebebasan individu. Kan beda bilang saya liberal itu artinya pro kepentingan individu itu, bukan. Saya pro kebebasan individu. Kepentingan individu itu libertarian secara dasar ya kan. Dan itu liberal lebih tengah ya. Iya, liberal sebetulnya Tengah kiri ya. tengah kiri itu. Ya di Eropa liberal pasti kanan karena di situ ada partai buruh yang kiri. Aku ingin tanya sih pendapatnya Pak Rocky, dalam 9 tahun ini, hampir 10 tahun ini, banyak komentator bilang bahwa Jokowi ngubah course of Indonesian politics post Soeharto. Pasca Soeharto tuh berubah setelah Jokowi. Dalam arti Jokowi sangat jago mengkonsolidasi kekuasaan, punya retorik yang sekarang ditiru bahkan oleh Prabowo, persatuan segala macam. Komennya Pak Rocky gimana? Saya nggak percaya bahwa itu ditiru secara sempurna. Itu ditiru secara pragmatis juga oleh Prabowo. Supaya menang? Ya pasti kan. Ini kan soal siasat. Ditiru oleh Ganjar, ditiru sekarang oleh SBY, kan sama aja kan. Jadi nggak ada yang otentik sebetulnya tuh. Karena sifat dari politik kita nggak ada oposisi dari awal. Kalau oposisi pasti dia secara diametral, paradigmnya beda itu. Ada kontra paradigm di sini kan nggak ada kontra paradigma. Jadi kalau dibilang Prabowo akan pro Jokowi atau pro continuity, dengan masuknya SBY maka teori continuity itu kan berkurang kan. Karena SBY faktor
change itu. Demikian juga di Anies. Anies bilang change. Tapi dengan masuknya Caimin, maka change-nya Anies berkurang karena diambil sebagian continuity oleh Caimin. Jadi final calculation, Prabowo tidak lagi sepenuhnya pro Jokowi karena ada SBY, Anies tidak sepenuhnya lagi anti Jokowi karena ada Caimin. Kan itu dasarnya kan karena koalisi. Jadi koalisi itu memperburuk apa tadi istilah kamu itu, kurikulum politik kita. Karena ini koalisi demi apa? Kan koalisi di dalam teori berkoalisi itu dari awal sampai akhir. Sekarang koalisi bisa pindah-pindah kan ajaib. Ini koalisi apa? Ya karena godaan material kan. Orang yang berkoalisi itu dari awal mestinya Anies misalnya berkoalisi dengan Demokrat udah sampai akhir aja. Tetapi ada kepentingan, ini yang saya maksud, kepentingan kuantitatif. Anies butuh tambahan suara, maka dia berupaya buat cari Caimin karena Caimin menguasai Jawa Timur seolah-olah begitu. Jadi kalau dari awal orang kuantitatif, ya ngapain bikin koalisi? Kan susah kan. Koalisi itu kan harusnya visi itu. Mau kalah, mau menang, nggak ada soal kan. Tapi PDI Perjuangan 10 tahun Berapa? nggak masuk koalisi. Ya dia 10 tahun karena dia thresholdnya dia punya tuh 20% kan. 10 tahun dia nggak masuk pemerintahan. Ya mestinya PDIP tegak lurus dengan itu, bahwa dia 10 tahun tidak memerlukan koalisi karena Soekarnoisme ada di depan. Tapi kan coba kita tanya, apa yang dibuat oleh PDIP untuk menunjukkan bahwa dia partai yang basisnya Wong Cili itu? Selama Presiden Jokowi nggak ada. Stunting itu menunjukkan Presiden tidak peduli pada Wong Cili. Menggusur itu berarti Presiden tidak peduli pada Wong Cili. Dan itu dia kader PDIP. Nah saya usulkan, mestinya Megawati pecat Jokowi sebagai kader PDIP kan. Tarik aja kartu anggota Jokowi. Lalu orang bilang, oh kalau begitu teguran maksimal dari Mega adalah dengan memberhentikan status Jokowi sebagai anggota PDIP. Maka bebannya hilang. Sekarang kan masih ngerintil, upaya buat kasih sinyal supaya Jokowi masih perhatikan PDIP lah kan. Dangkal itu, apa istilahnya, apa the banality of the intellectual itu. Nggak, maksudku gini, waktu SBY berkuasa, PDI bisa jadi oposisi selama 10 tahun. Kurang lebih ya jadi oposisi ya, works atau enggaknya betul. Ya dia jadi oposisi. Nah sekarang yang expected jadi oposisi kan Gerindra mestinya. Ya. Di 2014 sampai 2019 kurang lebih ya ada Fadlizon yang ngomong di parlemen dan seterusnya. Tapi itu kemudian nggak works 5 tahun kemarin. Misalnya nih PDIP, dia beroposisi pada SBY waktu itu dalam hal-hal yang sifatnya tidak pro Wong Cili itu. Naikin harga bensin itu tidak pro Wong Cili, maka PDIP saya dukung itu, beroposisi lah pada SBY itu. Berarti setiap ada kenaikan harga yang memberatkan Wong Cili, dia mesti beroposisi. Sekarang Jokowi udah 13 kali naikin harga beras dan udah 20 kali lebih mungkin naikin harga BBM. Kok PDIP masih mendukung? Kan dia beroposisi secara pragmatis akhirnya kan, bukan beroposisi secara ideologis. Jadi kalau kita tanya PDIP beroposisi pada Jokowi nggak? Ya enggak ada satupun poin yang kita anggap sekarang PDIP beroposisi. Baru terakhir mengkritik food estate, itu pun akhirnya dikoreksi oleh Megawati. Bukan itu maksud kita tuh. Jadi nggak ada partai yang beroposisi atas basis ideologi. Mestinya kan berusaha ideologi kan. Nggak mungkin misalnya Partai Republik pro penambahan pajak yang diusulkan oleh Partai Demokrat di Amerika. Terus-menerus soal pajak, Republik pasti menginginkan jangan lupa pajakin dong korporasi itu. Demokrat terus-menerus harus dipajaki itu. Jadi perkelahian ideologis itu jalan terus. Nah di PDIP berkelahi secara ideologis tidak pernah terjadi. Satu waktu dia sosialistis, satu waktu dia pro kapitalis. Misalnya mengundang Sandiaga untuk jadi cawapresnya Ganjar, itu pasti ditampar Soekarno kalau masih hidup kan. Kan Sandiaga Uno kan simbol kapitalis. Bukan saya kritik Sandiaga, tetapi saya kritik PDIP. Kenapa undang Sandi kan? Anda mengkritik juga hal yang sama ke Prabowo. Kalau masuk pengusaha lain, Erick Thohir misalnya. Iya sama aja. Apalagi Gibran. Ya apalagi Gibran bukan nggak mengerti ideologi, dia datang ke situ tanpa ideologi kan.
kan disodorkan secara instrumental oleh bapaknya kan. Jadi bagaimana mungkin seorang pemimpin itu, kenapa dia jadi calon wakil presiden? Ya kepentingan instrumental aja. Mau jadikan Gibran instrumen dari Jokowi, dengan demikian juga Kaisang dikirim ke PSI sebagai instrumen. Dan mungkin kalau kita berpikir agak selapok zigzag, mungkin Jokowi maksudkan taruh Gibran di situ dan taruh Kaisang di PSI supaya mudah dikudeta oleh bapaknya sendiri kan. Cuma tanya masih zigzag, masih begitu pikirannya. Kenapa ada Kaisang? Ya supaya mudah dikudeta. Karena nggak berhasil Jokowi taruh Muldoko untuk mengkudeta SBY. Kan nggak bisa. Gitu. Maksudnya nanti Jokowi jadi ketua umum Iya, PSI? dia jadi ketua umum PSI, jadi ketua umum Gerindra. Jadi Jokowi punya 2 partai politik. Kita I'm thinking the unthinkable, karena itu yang sedang terjadi tuh. Mana ada orang yang pernah berpikir Kaisang bisa jadi ketua partai? Mana ada orang yang berpikir bahwa Gibran akan diloloskan untuk jadi calon presiden Jokowi, Prabowo dengan memanipulasi atau ngakali konstitusi kan begitu dasarnya. Anything goes itu kalau kata Feyerabend. Nah, saya pakai beberapa istilah supaya publik tergoda bahwa ini pembicaraan yang ada basis filosofinya tuh. Bener nggak? Nggak sih, yang aku maksud tuh Iya, sama. sekarang nggak ada sama sekali, bahkan jangankan kita mikir oposisi berdasarkan ideologi ya, oposisi yang sekadar oposisi aja, ya Demokrat ada di luar kekuasaan, tapi suaranya kalah misalnya sama seorang Rocky Gerung. Orang lebih ngelihat Rocky Gerung sebagai embodiment of opposition misalnya ketimbang Agus Harimurti Yudhoyono atau Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sih yang aku mau tanyain. Ya mungkin kalau saya punya partai, saya juga jadi pragmatis. Bukan saya, partai saya, dan saya akan disingkirkan oleh partai pasti kan. Tapi kemampuan kita untuk membuat dalil kan mestinya mendahului kemampuan partai untuk memutuskan koalisi kan. Jadi partai yang nggak punya dalil, ya pasti koalisinya pindah-pindah. Kan nggak ada dalilnya tuh. Jadi semua partai sekarang nggak ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Kecuali PKS mungkin? Sama juga, PKS pasti nggak ada dalilnya juga. Nggak ada dalilnya? Ya kalau ada dalilnya ya konsisten aja pada syariat Islam kan gitu. Tapi kan terpaksa PKS mesti siksak sedikit supaya bagian sekulernya juga terseret di dalam teori kesejahteraan dan keadilan kan sama aja. Ya kalau dari awal misalnya PKS menganggap itu partai yang mewakili intelektual Muslim itu, ya dia dapatnya berapa? 7% udah maksimal tuh. Dan nggak mungkin kan dalam bayangan itu PKS akan lead the nation, nggak bisa itu, nggak ada ilmunya. Jadi terpaksa dia mesti cari swing yang lain ya. Misalnya sekarang PKS artinya dukung Anies. Secara ideologis PKS itu nggak sangat berseberangan dengan NU kan, karena dalil teologinya beda tuh. Tetapi PKS kan bilang kan Anies di situ. Oh iya, tapi sebagian dari Anies sudah diambil oleh Muhaimin, bahkan Muhaimin jadi faktor. Anies boleh menang di seluruh Indonesia. Kalau Jawa Timur dia loss, itu loss juga. Nah itu kita akan anggap justru yang menentukan adalah Caimin, bukan Anies. Nah PKS mestinya tidak di situ. Karena tadi ini Islam Nusantara beda dengan Islam Tarbiyah, kira-kira begitu. Terus ngapain? Kalau misalnya ini kan sekarang Pak Rocky relatif lebih dekat ke Prabowo dan dulunya punya sejarah sama SBY. Sekarang Prabowo sama SBY barengan. Saya nggak dekat dengan Prabowo. Enggak ya? Karena kemarin saya bicara di forum Prabowo, tapi saya mondar-mandir ke beberapa. Prabowo pasang foto Anda waktu datang ke Luhut. Iya, kan bukan saya yang pasang. Iya. Jadi siapa yang GR, saya apa dia? Semuanya Prabowo pasang foto saya tuh. Ya dia foto di situ kan. Ada beberapa juga mau foto dengan saya, ya, mungkin dia nggak pasang. Jadi bayangkan misalnya satu foto itu kemudian jadi pintu masuk untuk mendefinisikan saya adalah bagian dari Prabowo. Loh saya mengkritik Jokowi, Prabowo pro Jokowi, masa saya bagian dari Prabowo? Kan itu dasarnya kan. Yang saya pujikan pada Prabowo adalah kegigihan dia untuk menetapkan waktu dan membangun partai. Itu kan sesuatu kan mestinya Prabowo udah fading away gitu kan. Tetapi kok dia mau ya
lakukan pekerjaan politik. Jadi ya dia Dikasih kredit untuk itu. yes, dia memulihkan diri, berupaya memulihkan diri dengan membangun partai dan berhasil gitu kan. Apapun itu yang terjadi. Orang akan kritik tentang hak asasi manusia. Oke. Ya dilanjutkan aja kritik itu. Walaupun faktanya PDIP sekarang mempersoalkan Prabowo terlibat hak asasi manusia tuh, problem itu. Berarti yang mengizinkan Prabowo terlibat adalah PDIP. Karena 2009 Prabowo adalah calon wakil presidennya Megawati. Bagaimana coba? Jadi PDIP nggak konsisten juga tuh soal itu. Jadi kalau misalnya Prabowo dengan elektabilitasnya yang sekarang ya, kalau Jadi misalnya presiden. dia jadi presiden, Ya tetap saya kritik lah. Pak Rocky akan tetap kayak Ya, gini. ya pastilah, kalau nggak ya apa yang membahagiakan orang selain mengucapkan hal yang akan diingat sebagai peringatan. Kan saya udah kasih banyak peringatan tuh bahwa soal food estate misalnya, ya ada problem. Kenapa tidak ada riset awal, mitigasi bahwa itu akan gagal? Ya Prabowo punya dalil, ya saya nggak dikasih uang untuk merawat. Bagaimana caranya? Masa cuma disuruh gusur? Kan itu fair juga dia terangkan itu kan. Kalau kita tanya pada Anies Baswedan, apa yang kita mau tanya? Dia belum bikin apa-apa itu. Tapi kita akan tanya, kenapa Anda menganggap bahwa IKN itu akan Anda lanjutkan? Kata Anies, iya karena itu udah undang-undang. Lo justru karena itu undang-undang, batalin undang-undangnya tuh. Sekarang undang-undangnya direvisi. Anies mau bilang apa tuh? Revisi undang-undang IKN, pasti Anies setuju juga kan? Nah saya nggak akan protes itu tuh. Berarti you nggak ngerti dong apa yang disebut koreksi terhadap kebijakan tuh. Justru undang-undang itu yang menyebabkan IKN itu dilanjutkan dengan keburukan tanpa AMDAL. IKN dilakukan tanpa AMDAL, Mas Anies pro itu. Maka saya akan kritik Anies, walaupun saya tetap menganggap dia jangan dihalangi dong untuk maju sebagai presiden kan. Kan saya fair aja sih. Aku akan balik, Oke. saya akan balik ke ini ya, ke sejarah Pak Rocky bikin partai. Yang pertama Yes. Partai Indonesia Baru, Iya. yang kedua Partai Sri. Pak Rocky kenapa sekarang jadi oposisi? Apa karena gagal bikin partai-partai sebelumnya? Enggak, dari awal kita tahu ada celah yang ditinggalkan oleh ide kemerdekaan, yaitu yang saya sebut liberal di dalam pikiran tapi sosialis di dalam kebijakan publik itu kan. Itu kan nggak ada kan yang ambil porsi itu tuh. Memang kita tahu itu partai kecil. Waktu kita bikin Partai Indonesia Baru, dia menang cuma di satu TPS di Menteng. Bayangin, karena isinya Elit profesor. Sampai tahu elitis akhirnya kan. Jadi kita hitung bahwa ya memang nggak cukup untuk menghasilkan masyarakat sekuler, junto liberal, junto sosialistis, nggak cukup tuh. Lalu orang bilang memang dari awal PS, orang anggap kan ini semacam copy paste dari partainya Sultan Syahrir. Ya memang dari awal partai Sultan Syahrir itu tidak dimaksudkan untuk jadi penguasa. Bahkan Sultan Syahrir menganggap bahwa ya masyarakat Indonesia belum cukup kapasitas etis intelektualnya untuk mengolah partai kader. Maka dianggap ya udah saya jadi partai pendidik aja kan. Walaupun PSI itu Tapi dia bisa jadi Perdana Menteri loh. ya justru itu ajaibnya kan. Karena kekuatan berpikir, kekuatan konsep, akhirnya orang nggak lihat lagi ya partai itu elektabilitasnya kecil, tetapi dia bisa memimpin dan bisa jadi faktor untuk mempertahankan kemerdekaan di luar negeri kan. Itu yang saya bilang, elektabilitas itu bukan satu-satunya ukuran seorang pemimpin. Dia mesti ada intelektualitas dan ada ethicability. Jadi prinsip pertama, dia lolos ethicability. Prinsip kedua, dia lolos intellectuality. Prinsip ketiga, dia baru lolos elektabilitas. Sekarang uji pada Anies, lolos nggak etikabilitas? Uji pada Ganjar, uji pada Prabowo. Kalau lolos, oke, uji intelektualitasnya kan itu aja kan. Kasus PSI zaman dulu, ini bukan PSI yang sekarang ya. PSI zaman dulu dia konsisten. Oke, nggak ada soal, tetapi dia tetap bertahan pada prinsip human solidarity itu, kebebasan manusia itu. Itu kita uji coba tuh di Partai Indonesia PIB waktu itu. Ya gagal, saya nggak kecewa karena itu artinya facticity dari masyarakat kita baru segitu. Kalau gue bilang dengan cara yang lain, ya intelektualitas kita baru segitu, etikabilitasnya baru segitu. Lalu dicoba lagi. Partai Sri. Partai Sri, saya ikut membidani partai itu tuh. Dan kita yang pertama kali mendaftar justru ke KPU pada waktu itu kan, itu geger tuh. Tetapi di daerah ada keperluan administrasi itu. Mesti ada kantor, misalnya, ya kita nggak punya uang, bagaimana mau bikin kantor? Kan kita bisa bilang, kantor kenapa sih mesti ada kantor? Ngobrol di kafe kan kantor juga, nggak bisa, mesti ada yang
alamat surat pakai email aja. Jadi aturan-aturan konvensional untuk sebuah partai waktu dipasangkan pada Partai Sri ya gagal semua kan. Kita mungkin nggak lolos 5-6 provinsi itu, jadi gagal. Dan itu tuh udah maksain kan, ngumpulin uang, patungan segala macam. Terus yaudah kita anggap ya udah gagal lagi ide itu tuh sebagai partai. Kan kita pakai nama itu Partai Sri, Serikat Rakyat Independen. Jadi betul-betul dari rakyat yang independen, bukan yang terikat pada satu sistem berpikir yang pernah dibuat oleh Herbert Feith tentang aliran macam-macam itu. Tapi dulu itu kayak menokohkan Ibu Sri Mulyani kan? Yes, itu. Ya. Kenapa Bu Sri Mulyani? Memang kita lihat seluruh elit yang ada yang bisa saya titipkan prinsip keadilan, prinsip kebebasan, dan prinsip intelektualitas hanya pada Sri Mulyani pada waktu itu. Karena Sri Mulyani fight jadi presiden. Saat itu ya? Ya, lewat konvensi Partai Demokrat, nggak bisa tuh. Oke, kita coba bikin tuh. Sekalian menguji, bisa nggak? Karena itu saya buatkan dia forum perpisahan. Ada pidato di situ, saya kasih pengantar. Lalu semua orang merasa, ya suatu era yang baru tuh. Ya tapi ternyata Sri Mulyani pada waktu itu hanya dilindungi secara etis intelektual, tidak secara politis. Maka dia gagal. Partai Sri nggak bisa tuh. Kalau dia Partai Sri lolos, pasti kita calonin Sri Mulyani sebagai presiden pada waktu itu. Kenapa sekarang Pak Rocky banyak ngomong soal utang, kritik soal utang, padahal gatekeepernya Sri Mulyani? Dan kurang lebih, ya kurang lebih sih ya, kurang lebih. Mungkin lebih, mungkin kurang. Sejak dulu ya gatekeepernya Sri Mulyani waktu. Yes. Apa yang berubah? Ya karena Sri Mulyani, dulu saya bilang begini, Sri Mulyani itu ibarat kebun bunga. Saya bahkan quote satu filosofi dari Afghanistan. Saya bilang begini nih, para perompak bisa merusak kebun bunga, tapi mereka tidak bisa menunda tibanya musim semi. Saya bilang Sri Mulyani itu adalah musim semi itu. Pada waktu itu aura itu. Dan akhirnya berubah kan, Sri Mulyani pergi ke Washington, berupaya untuk ya cari kegiatan lain, balik ke Indonesia, dipanggil oleh Jokowi di dalam cerita Sri Mulyani, dia diminta untuk menyelamatkan Indonesia. Lalu satu waktu saya masih bicara, ya Rock begini, kalau gua nggak pulang misalnya, kira-kira begitu tuh, ya Indonesia bisa lebih baik sebetulnya kalau diolah dengan benar. Tapi rejim Sri Mulyani itu kan mestinya satu paket dengan kabinet yang lain kan. Jadi kalau Sri Mulyani jadi tokoh di situ, dia nggak punya partai. Maka harusnya Menko dia juga nggak punya partai. Logikanya begitu. Sekarang kalau Menko-nya misalnya pada waktu itu, coba Menko-nya Airlangga Golkar. Kalau misalnya Sri Mulyani minta pada Airlangga untuk masukkan critical point pada Jokowi misalnya, ya Airlangga menganggap bahwa kepentingan Golkar ada nggak dalam kritik Sri Mulyani. Ini saya kasih ilustrasi aja tuh. Jadi nggak mungkin. Mestinya kalau Sri Mulyani ada di situ, seluruh kabinet sejajar dengan ide Pak Jokowi, yaitu teknokrat, bukan politis kan. Kan Sri Mulyani datang dengan asumsi saya masuk dalam kabinet Jokowi yang isinya teknokrat. Sekarang isinya ketua partai. Itu dasarnya. Susahnya di situ. Tapi Sri Mulyani kemudian ya going native. Mungkin dia berpikir kalau dia keluar dari kabinet, saya dorong terus Sri Mulyani keluar aja. Mbak Ani keluar aja lu dari situ tuh di semua media. Tapi saya bisa pikirkan kalau dia keluar ya berantakan Indonesia. Mungkin dalam pengertian dia, udahlah gua terima nasib ini. Kalau gua keluar Indonesia makin berantakan. Kenapa? Karena profil Indonesia di bidang ekonomi hanya melalui Sri Mulyani. Sri Mulyani mungkin bisa minta utang ke semua negara atas tangan dia. Orang lain nggak mungkin dikasih kan. Nah di situ dilema Sri Mulyani itu. Ini cara pikir teknokrat lama di zaman Orde Baru ya. Iya. Mereka harus masuk di sistem walaupun iya, mestinya begitu gitu tuh. Ya? Bahwa ada otoritarian masuk di sistem. Tetapi sekarang demokrasi mesti masuk di sistem. Jadi Sri Mulyani salah menduga. Saya menduga bahwa Sri Mulyani akan tenggelam di situ juga. Dan ternyata terjadi itu. Lain misalnya kalau Pak Jokowi konsisten. Jokowi kan pernah bilang seluruh kabinet saya isinya adalah ahli teknokrat, bukan ketua partai itu. Nah, yang terjadi sekarang semua ketua partai dimasukin Jokowi itu. Nah Sri Mulyani nggak bisa keluar dari situ.
sendiri, walaupun dia teman baik saya. Tapi dalam posisi itu, yang saya sebut etikabilitasnya nggak ada tuh. Kan Sri Mulyani pasti tahu lalu lalang money politics, lalu lalang money laundering di situ kan. Pasti Sri Mulyani tahu tuh. Tapi mungkin bagi dia ya saya cuma jadi kasir. Di situ diuji itu seorang leader, nggak punya semacam apa namanya itu intensi untuk menghasilkan perubahan. Sekarang semua anggap bahwa ya Sri Mulyani borosin APBN untuk membiayai proyek strategis Jokowi yang kita nggak tahu strategisnya di mana. Nggak pernah diulas, dan memang nggak mungkin diulas. Kan yang bisa mengulas istilah strategisnya Jokowi itu, proyek strategis nasional, hanya oposisi. Kan nggak ada oposisi. Coba. Iya, makanya Pak Rocky harus terus jadi oposisi. Justru kalau dibilang Rocky Gerung harus terus jadi oposisi, maka saya bilang iya. Itu artinya saya disuruh jadi oposisi, bukan karena pilihan moral saya. Iya. Rocky Gerung harus jadi netral. Emang kenapa kalau gua memilih itu nggak netral? Oke, gua netral. Asal perintah lu misalnya kan. Berarti gua nggak netral karena gua mengiyakan kepentingan orang lain. Jadi oposisi itu adalah pertimbangan intelektual dan pertimbangan moral saya, nggak ada urusan dengan orang lain itu. Dengan popularitas sekarang, kenapa nggak bikin partai? Berusaha lagi kayak bikin PIB atau Partai Sri kayak waktu itu. Gampang betul bikin partai sekarang. Partai Umat bisa. Iya, gampang. Kalau saya punya intensi untuk menghidupkan akal pikiran itu, dan orang merasa bahwa akal pikiran itu ada satu-satunya cara untuk membersihkan politik. Kan itu dasarnya kan. Ya mudah aja. Tetapi kan mesti bikin partai, lalu partai akan dihambat oleh 20% threshold. Kan konyol gue. Gue udah tahu itu ada jebakan. Kalau 0% gue bikin partai sekarang coba. Dan bikin cabang segala macam duit. Ya Bang? Bikin cabang segala macam itu kan uang. Nggak, saya nggak perlu uang. Nggak untuk bikin cabang. Iya, itu semua orang yang mau Pede, berarti pede bakal ada ya. pede banget dong, karena situasi sosial kita melihat bahwa partai yang pakai uang itu memburuk mentalnya, dan kadernya kan jadi bajingan tolol itu semuanya. Berarti kalau mau bikin partai, Pak Rocky pede di setiap daerah di Indonesia Pasti itu. akan ada yang mau. Iya, saya cuma perlu Voluntary. Iya, 2-3 kali wawancara beginian udah dapat tiga provinsi itu ditambah kan itu. Jadi kita mesti yakin bahwa publik itu menginginkan perubahan. Perubahan itu mulai dengan kekuatan partai yang independen. Independen dari apa? Independen dari oligarki itu. Jadi kalau kita balik, Anda mau nggak biayain partai yang independen? Pasti dia mau kan? Kalau nggak kita bilang, ya udah kalau begitu Anda bagian dari bajingan tolol. 3 kali saya ngomong itu pasti dia sadar tuh. Dia nyumbang buat partai saya misalnya kan. Jadi kalau ada presiden independen misalnya, ada threshold dihilangin, itu publik lebih senang tuh. Kalau sekarang kan kita memilih sesuatu yang tidak kita inginkan karena dia by design oleh lembaga survei. Lain kalau lembaga survei independen, Prabowo jadi kuat karena lembaga survei. Anies, Ganjar juga begitu. Walaupun mereka punya survei internal, tapi survei internal kan nggak mungkin kita verifikasi. Jadi Anda nggak percaya metode saintifik lembaga-lembaga survei? Nggak percaya. Nggak. Bukan saya nggak percaya. Saya nggak percaya lembaga survei itu paham tentang metode saintifik. Kalau dia paham, dia mesti bilang, nih data gue ini lu ulas lagi deh. Kan nggak pernah dia mau kasih data mainframe-nya itu kan. Biasanya ada sih excerpt-nya, metodologinya biasanya dipublish. Ya metodologi dipublish, setelah input dia kendalikan kan. Cuman memang insight dari hasil survei itu yang biasanya dibesarkan. Coba saya kasih ilustrasi ya. Lembaga survei yang digaji oleh negara, saya tuduh aja begitu, bilang 82% rakyat Indonesia percaya pada Jokowi. Puas. Oke. Dibayar oleh negara? Ya. Dibayar oleh negara? Oke, kita anggap dulu ini dibayar oleh negara tuh. 3 bulan kemudian Kompas bilang bahwa dukungan pengaruh Jokowi terhadap rakyat yang akan mengikuti dia tinggal 13-15%. Bagaimana 80% orang puas tapi tinggal 13%? Maka saya curigai, kenapa dia puas 80%? Kenapa sih bagi BLT? Orang yang dapat BLT lu survei, merasa puas aja kan?
Surveinya dilakukan setelah Iya, itu yang saya sebut metodologinya apa. Begitu lu siram, begitu disiram BLT, disurvei, pasti orang bilang, oh terima kasih ya. Kenapa? Karena BLT dianggap pemberian presiden, bukan kewajiban negara. Lain kalau diterangkan bahwa Anda dapat BLT karena kewajiban negara berdasarkan perintah konstitusi, pelihara fakir miskin. Maka dianggap itu hak dia tuh. Dan saya bisa bilang, hak Anda seharusnya 30 kali lipat yang dikasih oleh negara itu, karena negara ini negara sosialistis loh dasarnya tuh. Kan itu intinya kan. Sama seperti saya ngomong dengan mahasiswa bilang, satu waktu saya ada di Eropa tuh ketemu dengan mahasiswa Indonesia, dia bilang kami ada dilema karena kami dibiayai oleh negara beasiswa LPDP, jadi kami nggak bisa kritik pemerintah. Saya bilang yang kasih beasiswa itu gue dipajaki setiap kali gue ngomong di forum seminar itu, ngomong di DPR, gue dipotong pajak buat bayar lo. Jadi itu uang rakyat untuk biayai beasiswa Anda, bukan dari pemerintah uang itu. Tapi kan di pikirannya, oh itu beasiswa pemerintah loh, maka kita mesti hormati pemerintah. Dia nggak bisa paham bahwa hak dia itu melekat untuk dibiayai oleh pemerintah, karena negara ini negara kesejahteraan. Lain kalau negara liberal, negara kapitalis, ya oke, free fight aja Anda kan. by konsep kita negara kesejahteraan. Yes, by konsep kita, by constitution even. By constitution tuh Yes. kita sosialis ya. Yes. Pelihara fakir miskin, cerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya state spending harus di situ. Sehingga expenditure kita ukurkan berapa banyak gini nih. Konstitusi hanya memerintahkan dua hal pada presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Yang ketiga, ikut dalam perdamaian dunia tuh. Artinya terlibat dalam diplomasi. Pembukaan. Ya, Pembukaan konstitusi. ya, itu kan doa pertama di pembukaan kan. Coba kita lihat, tanya Jokowi cerdaskan kehidupan bangsa enggak? Loh, IQ kita tinggal 75 dibandingkan dengan Vietnam 115, sedikit di atas simpanse. Jadi Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia tidak memperpanjang jalan pikiran rakyat, dia memperpanjang jalan tol. Gagal satu. Yang kedua, pelihara fakir miskin. Sekarang prevalensi stunting kita itu 24-25%. Satu dari bayi yang lahir hari ini pasti kekurangan gizi itu. Apakah dia melihat kesejahteraan sosial? Dia nggak bisa jamin bahwa harga beras itu stabil. Akibatnya dia suruh orang makan singkong sekarang kan. Kan Jokowi dan kabinetnya bilang, makan singkong aja. Lo problemnya Anda nggak bisa bikin antisipasi bahwa El Nino itu udah 3 tahun lalu diucapin, bikin antisipasi dong. Begitu datang El Nino, wah udah, ini karena El Nino, jangan karena itu makan singkong aja. Lalu apa fungsi pemerintah kalau nggak bisa bikin mitigasi? Coba. Ini alat justru karena kita tahu kita bikin prediksi secara saintifik akan ada El Nino, lakukan penghematan itu, stok beras lebih awal. Sekarang dia mau beli ke India, India bilang kita juga kurang beras, beli ke Thailand nggak bisa. Akibatnya apa? Salahin rakyat. Kan kalian kan bisa makan karbohidrat dari kentang apa segala macam itu. Jadi gampang doang tuh, nggak mau bertanggung jawab kan. Perdamaian dunia gagalnya mana? Apanya? Menciptakan Oke. perdamaian dunia. Jokowi bilang begini, ini baru saya baca nih 2 minggu lalu tuh, atau seminggu lalu tuh. Kita nggak boleh kalah dengan negara-negara lain tuh. Kita harus bisa berhadapan dengan mereka. Sekarang tanya, berapa kali Jokowi berhadapan di forum internasional dengan negara-negara itu? Nggak ada. Jadi Jokowi juga takut untuk debat di forum internasional, padahal dia mau melawan. Nah, forum itu justru untuk menaikkan leverage diplomasi kita kan. Jokowi nggak pernah hadir. Di PBB ya. PBB terakhir nggak hadir dia tuh. Jadi terlihat bahwa profil internasional kita itu justru merosot tuh. Jadi dia tidak mampu untuk mendamaikan dunia. Coba-coba ke Ukraina dikalahin oleh Ukraina kan, itu intinya kan. Atau Rusia bilang, ngapain sih anak kecil ini mau damaiin kita? Anda sendiri nggak punya kapasitas untuk itu. Kenapa? Karena profil kita nggak ada di situ. Lain dengan Bung Karno tuh, masih ada ide tentang international humanism segala macam. Bung Karno pernah bikin conference Asia Afrika. Jokowi nggak pernah ada di situ. Bung Karno atau Syahrir? Ya Syahrir yang mendiplomasikan itu, Enggak. tapi Pak Rocky pilih Bung Karno atau Syahrir? nggak ada pilihan di situ kan. Syahrir kita anggap sebagai orang yang memberi dasar pendidikan politik. Okay. Bung Karno bikin nation building. Jadi kalau ditanya siapa yang menjadikan Indonesia cerdas, ya partai Syahrir yang dari awal kan, bukan pada Bung Karno itu. Siapa yang menjadikan Indonesia sosialistis, ya bukan Syahrir, tetapi proposal dari
Muhammad Hatta tuh. Siapa yang membuat Indonesia itu dianggap sebagai apa namanya pada dunia baru itu menghadapi PBB, dia bikin Konevo, menghadapi Olimpiade Kapitalis dia bikin Konevo tuh. Ya Bung Karno tuh. Jadi nasib kita sebetulnya diukurkan pada spesifikasi dari orang-orang itu. Jadi jangan itu sama seperti nanya milik syariah Bung Karno, enggak tuh. Itu kita melihat aspek apa. Bung Karno cacatnya cuma satu, dia akhirnya berubah jadi pemimpin otoriter, menyatakan diri sebagai pemimpin seumur hidup kan, itu buruk. Tapi sebelumnya juga memerangi Malaysia kan? Iya, tetapi di ujungnya dia udah bagus profilnya, lalu dia bilang saya presiden seumur hidup. Lalu dia penjarakan Natsir, dia penjarakan Sultan Syahrir kan, itu buruk dong, nggak fair itu, nggak mau terima kritik. Hatta ya mungkin karena Pak Hatta ya bahasa tubuhnya lebih sopan, tapi akhirnya Pak Hatta kan mundur dari kabinet, mundur sebagai wakil presiden. Aku mau tanya satu pertanyaan konseptual. Yes. Kenapa Pak Rocky membesarkan peran akal sehat? Padahal dalam politik kita tahu dan kita belajar bahwa nggak gitu cara mainnya. Iya, buat Politik saya tetap tentang massa, tentang rakyat, dan itu massa. oke, boleh aja itu. Tapi saya mau lawan itu kan. Buat saya, demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Bukan government dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu kan tipuan para demagog kan. Kan tetap ada decency di dalam politik itu kan. Nah itu hanya bisa diolah dengan kemampuan rasional, dengan kemampuan akal. Jadi kita berpolitik tanpa public reason. The use of public reason, kalau kata konsep John Rawls itu kan, atau public use of reason itu kan nggak ada kan. Itu yang terlihat di koalisi kan. Ibu Mega sama juga, PDIP juga begitu, nggak ada public reason di situ kan. SBY akhirnya juga begitu kan. Nah, apakah itu yang kita sebut politik? Bukan. Di awal kemerdekaan, the use of public reason itu justru yang menghidupkan diskurs demokrasi. Perdebatan konstituan itu tajam banget. Itu sifat deliberatif dari demokrasi diawali ketika percakapan di pembuatan konstituante itu, walaupun akhirnya gagal, tetapi di situ ada diskurs itu. Dilatih untuk berpikir tajam, apa bentuk negara kita, republik, sultan, kesultanan, atau balik pada kerajaan, ada yang minta supaya jadi negara Islam. Diskurs itu diolah akhirnya, dan kita tiba pada kesimpulan negara ini harus berbasis kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan agama, bukan kedaulatan negara, bukan kedaulatan raja bahkan kan. Jadi diskursus kita menghasilkan prinsip yaitu kedaulatan rakyat. Nah, mestinya itu yang kita pegang dong sekarang. Jadi kedaulatan rakyat artinya kedaulatan untuk menghasilkan diskurs. Untuk menghasilkan diskurs diperlukan oposisi. Oposisi hanya disebut oposisi kalau pikirannya berseberangan dengan yang memerintah. Jadi demokrasi artinya tukar tambah pikiran, bukan tukar tambah kuantitatif. Nah, prakteknya memang artinya tukar tambah kuantitatif. Nah, itu kan nggak masuk akal kan. Demi kuantitatif, PDIP dan PKS bisa tukar tambah perda syariah Di daerah. Kan itu konyol kan. Masa PDIP mensponsori perda syariah? Kan orang bilang itu bukan PKS loh, PDIP yang lebih banyak menyentuh perda syariah supaya dia bisa tukar tambah dengan PKS di tempat lain, supaya PKS dukung bupati yang ada di basis PDIP. Kan itu konyol. No reason at all itu, atau unreason politik gitu. Terus mesti ngapain? Lakukan gerakan LBP, Liga Boykot Pemilu. Ya ujungnya mestinya begitu tuh. Tapi tentu saya sebagai orang yang melihat ya udahlah, silahkan dah. Tapi di pikiran saya yang nggak ada mutunya. Kan buat saya atau dengan. Tapi kalau kayak gitu buat apa kita bikin demokrasi elektoral? Ini memang ada gunanya. Demokrasi elektoral disebut demokrasi kalau di dalamnya ada radical break, ada traces, ada bekas gitu. Kita ingin 2024 politik itu berubah dan meninggalkan bekas supaya kita ingat bekas itu. Nah nggak ada yang bikin bekas hari ini kan, karena semuanya ya business as usual kan. Itu yang saya anggap bahwa ya kita membuat politik dengan asumsi awal yang kuno itu bahwa politics is the art of the possible itu. Ya mungkin aja. Iya tapi kita nggak bermaksud takut untuk bicara terbalik.
Politics is the art of attacking the impossible itu. Termasuk yang proposal tadi kan. Bikin aja partai tanpa threshold, bikin partai tanpa dana oligarki masih bisa itu. Tapi itu impossible. Justru itu politics adalah seni untuk melawan yang tidak mungkin, kawan. Jadi Pak Rocky mau bikin partai? Kalau saya nggak mau, nggak mungkin saya mau diwawancara. Nah, Kapan bikin partai? ya setelah sesi wawancara ini selesai. Dan pasti nggak selesai karena kamu akan tagih terus tuh. Oke, ini baru pembukaan. Ya sebagai ide kita ingin begitu kan. Jadi kalau dari awal kita masuk di dalam the logic of pessimism, maka kita nggak mungkin lakukan. Nanti orang bilang, Rock lu dari dulu begitu. Oh iya, dari awal dari zaman Harto juga begitu. Kok nggak berubah-ubah? Lu juga nggak berubah-ubah jadi bego, jadi dungu kan, sama aja. Saya akan bilang begitu orang yang kritik saya kan. Jadi nggak ada sesuatu yang buat saya beban. Saya anggap ya enteng-enteng aja kan. Nggak mau berubah ya udah lu memang ngapain kita minta keledai untuk pakai sepatu yang ada sinyal supaya nggak masuk lubang berikutnya kan, nggak ada gunanya kan. LBP ya? LBP. Ya itu Liga Boikot Pemilu. Sampai bikin partai baru. Apa? Sampai bikin partai baru. Ya partainya namanya LBP, Liga Boikot Pemilu. Sebagai partai. Dosen lucu. Ya kan dari awal saya bilang let's think the unthinkable kan mesti begitu. Ya. Kenapa yang unthinkable? Lo di Indonesia itu yang unthinkable itu akhirnya dirasionalisir. Kenapa Kaisang jadi ketua PSI? Ya karena kita butuh anak muda itu. Lo anak muda itu bukan ide, bukan orang, tapi idenya apa itu kan. Lo teman-teman di PSI menganggap ya itu masuk ya tapi apa semua keterangan akademis yang bisa diajukan oleh PSI yang mengklaim dirinya adalah the intellectual itu batal dengan peristiwa Kaisang masuk PSI. Berarti hebat dong Jokowi. Ya, Jokowi melakukan hal-hal yang unthinkable. Memang. Jadi kehebatan Jokowi tidak bisa dicegah oleh mereka yang berpikir. Itu artinya pendukung Jokowi ya orang yang nggak berpikir. Gampangnya begitu kan. Kalau dia berpikir dia bisa cegah Jokowi dong. Yang yang banyak doktor di situ, intelektual, bekas aktivis. Artinya kita mesti anggap bahwa dia tidak pernah berpikir. Jadi kita ada di dalam era bukunya Hannah Arendt itu thinking in the dark age itu. Oh. Man in the dark age. Ya. Man in the dark age. Man in the dark age. Bukan man ya. Man. Kalau nggak salah man. Man in the dark age. Ya, saya kira itu maksudnya man in the dark age itu. Oke. Oke, Yang lain. nanti kita lanjut. Oke, tidak. Jam berapa ini? Jam 7. Oke ya, teman-teman. Selamat menyiapkan partai baru. Gunanya partai itu untuk memboikot pemilu.